Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam seri kuliah online statistik untuk penelitian, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis korelasi produk momen, data kelompok atau data interval dengan jumlah sampel besar, yakni jumlah sampel di atas 30 orang atau sama dengan 30 orang. Analisis korelasi produk momen data kelompok untuk sampel besar ini nanti akan sering kita temukan di dalam analisis data penelitian, karena di dalam penelitian kita lebih sering menggunakan jumlah sampel di atas 30 orang. Teknik korelasi produk momen data kelompok untuk sampel besar atau jumlah sampel 30 orang atau lebih dari 30 orang, maka pada prinsipnya sama dengan analisis data korelasi produk momen untuk data tunggal dengan sampel besar. Jadi secara teknis, analisis teknik korelasi produk momen data kelompok untuk sampel besar pada prinsipnya sama dengan analisis korelasi produk momen data tunggal untuk sampel besar. Bagaimana kita menentukan apakah ini nanti menggunakan data kelompok atau data tunggal? Cara mencermati apakah kita menggunakan data kelompok atau data tunggal itu pada variasi data. Jika data yang akan kita analisis banyak menggunakan angka-angka yang bervariasi, maka nanti analisisnya menggunakan data kelompok. Saya ulang lagi, apabila data yang akan kita analisis menunjukkan banyak variasi data, maka kita menggunakan data kelompok. Apabila data menggunakan skala 100, 0 sampai 100, ada data nanti variasi datanya tidak banyak. Misalnya 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60. Maka bentuk data seperti ini bisa menggunakan analisis korelasi produk momen data tunggal. Tapi kalau datanya menunjukkan variasi data yang banyak, misalnya 50, 53, 55, 57, 54, 61, 63, 67, 65, 69, 72, 75, 74, 77, 80, 82, 84, 86, 87. Nah, itu menunjukkan bahwa variasi datanya terlalu banyak. Kalau data tunggal itu tadi tidak banyak karena angkanya menggunakan kelipatan 5. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Maka itu data tunggal. Tapi kalau variasi datanya banyak, maka harus menggunakan data kelompok. Saat kita akan menetapkan menggunakan data tunggal atau data kelompok, lihat saja dulu datanya. Kalau variasinya tidak begitu banyak, maka silakan menggunakan data tunggal. Tapi kalau variasinya banyak, silakan menggunakan data kelompok. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita terhadap materi ini,
Misalnya dalam suatu kegiatan penelitian ingin mengetahui apakah ada korelasi positif yang signifikan antara nilai matematika dengan nilai fisika pada siswa SMA Negeri Sungai Pakning. Jumlah sampelnya ada 80 orang, lalu datanya seperti pada tabel berikut. Nah, kita lihat di sini angkanya sangat bervariasi. 35, 79, 52, 62, 66, 66, 81, 59 bervariasi. Jadi variasi datanya banyak. Kalau nanti digunakan data tunggal, maka nanti tabelnya panjang. Karena dari nilai tertinggi ke nilai terendah, itu variasi skornya itu terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kita gunakan data kelompok, maka nanti angka-angka skor yang bervariasi ini akan kita kelompokkan menjadi interval-interval kelas. Sehingga nanti satu interval mungkin nanti menggunakan 5 skor, 3 skor, atau 7 skor. Penggunaan interval kelas dalam rangka untuk menyederhanakan data sehingga dia tidak terlalu panjang tabelnya ke bawah. Lalu bagaimana cara membuat interval kelas dari data ini? Untuk mengetahui ada atau tidak korelasi dari data ini, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari koefisien korelasi. Sebelum membuat koefisien korelasi, tentu dalam kegiatan penelitian sudah ada hipotesisnya. Lalu hipotesis ini nanti akan kita uji, yang disebut dengan uji hipotesis. Bagaimana bunyi hipotesisnya? Tentu ada dua, ada HA dan ada H0. HA berbunyi, ada korelasi positif yang signifikan antara nilai matematika variabel X dengan nilai fisika variabel Y pada siswa SMA Negeri Sungai Pakning. Lalu H0-nya berbunyi, tidak ada korelasi positif yang signifikan antara nilai matematika variabel X dengan nilai fisika variabel Y pada siswa SMA Negeri Sungai Pakning. Nah, setelah hipotesis kita susun, hipotesis ini akan kita uji. Apakah hasilnya nanti yang diterima HA atau H0? Maka langkah pertama untuk menghitung HA, langkah pertama untuk menghitung HA adalah dengan membuat peta korelasi. Jadi membuat peta korelasi. Nih seperti ini peta korelasinya. Lalu bagaimana cara membuat peta korelasinya? Nah, pertama tentu kita membuat interval kelas. Jadi pertama kita membuat interval kelas. Ini jadi kalau kita lihat ini misalnya, ini kan ada interval ini. 35 sampai 39, 40 sampai 44, kemudian 45 sampai 49. Nah, ini merupakan interval kelas. Ini sampai sini, ini interval kelas semua. Termasuk nanti juga interval kelas untuk Y. Nih, interval kelasnya.
Nah, cara mencari interval kelas tentu sama dengan materi sebelumnya, bagaimana membuat interval kelas. Namun untuk mengingat kembali, kita akan coba jelaskan bagaimana menyusun interval kelas. Cara menyusun interval kelas adalah pertama mencari interval kelas untuk variabel X. Ya, variabel X. Caranya adalah R atau ring per interval sama dengan antara 10 sampai 20. Nah, kita lihat R atau ringnya adalah H dikurang L sama dengan 89 sampai 89 kurang 35. Ini 89 nilai tertinggi, kemudian 35 nilai terendah. Jadi intervalnya adalah 54. Jadi ringnya adalah 89 kurang 35, hasilnya 54. Lalu kita masukkan di sini 54 bagi interval berapa yang hasilnya 10 sampai 20. Nah, interval ini disarankan menggunakan nomor ganjil angka yang besar. Oke, kita lanjutkan. Jadi 54 bagi berapa, di mana hasil pembagiannya antara 10 sampai 20. Maka yang paling memungkinkan adalah 5. Ini angka perkiraan. Kalau seandainya I-nya kita ambil 5, maka 54 per 5 sama dengan 10,8. 10,8 itu berada antara nilai 10 sampai 20. Jadi intervalnya 5. Lalu dengan bilangan dasar 5 dibuat angka bilangan dasar 5, lalu dibikin kelipatan dari 5 yang mengandung nilai tertinggi dan nilai terendah. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, kita mulai dari 35. Kenapa? 35 ini mengandung nilai terendah. Nilai terendahnya kan 35 nih, 35. Kemudian kita ambil mulai dari 35 sampai 85. Kenapa 85? Karena 85 ini mengandung nilai tertinggi. Jadi nanti misalnya 85 sampai 89. 89 itu berada pada interval 85 sampai 89. Nah, sehingga nanti penggolongan intervalnya menjadi 35 sampai 39, 40 sampai 44, kemudian 45 sampai 49, 50 sampai 54, dan seterusnya. Kemudian disusunlah dari kiri ke kanan ini. Maka ini jadinya ini kita susun. Jadi ini disusun dari sini. Ini. Begitu juga interval yang variabel Y. Nah, ini kita masukkan nih di sini. Nih. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Nah, cara menyusunnya tentunya adalah sama dengan variabel X tadi.
Kita lihat R-nya, ringnya adalah 30. 84 nilai tertinggi dikurangi nilai terendah 54, hasilnya 30. Kemudian 30 per berapa? Hasilnya 10 sampai 20. Maka kita coba mengambil angka 3. Dengan angka 3, interval 3 kita buat. Maka 30 bagi 3 sama dengan 10. Maka memenuhi syarat. Karena 10 berada antara 10 sampai 20. Jadi dengan interval 3 kita bikin kelipatan dari 3. 3, 6, 9, 12 dan seterusnya sampailah 54. Kenapa 54? Karena 54 ini sudah mengandung nilai terendah. Sampai 84. 84 mengandung nilai tertinggi. Sehingga nanti intervalnya itu dimulai dari 54 sampai 56, kemudian 57 sampai 59 dan seterusnya. Lalu disusunlah interval pada peta korelasi seperti ini. Jadi kita mulailah membuat interval mulai dari 54 sampai 56, 57 sampai 59, 60 sampai 62, 63 sampai 65 dan seterusnya sampailah 84 sampai 86. Nah, begini cara membuat interval pada masing-masing variabel X dan variabel Y. Setelah kita melakukan atau menyusun interval pada masing-masing sel pada variabel X dan variabel Y, langkah selanjutnya adalah membuat tally. Ya, langkah selanjutnya adalah membuat tally. Ini gambarnya seperti ini sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi peta korelasinya seperti ini. Untuk lebih memudahkan, kita hapus dulu ini. Kita hapus. Nah, jadi setelah kita membuat interval kelas pada masing-masing variabel X dan variabel Y, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tally. Bagaimana cara melakukan tally? Nah, berdasarkan data ini kita buat tally. Misalnya Ani di sini pasangannya adalah 3555, matematika 35, kemudian fisika 55. Bagaimana cara melakukan tally? 3555. 35 adalah variabel X, 55 variabel Y. Nah, 35 ada di sini. Nih, 35. Kemudian 55 ada di sini. Nah, ini kita bikin tally. Oke. Selanjutnya Ana 7980. 7980. Ini 79 di sini. Oke. 80. 80 ada di sini. Ini 80. Berarti ini kita tally. Ini
talinya. Kemudian yang ketiga, AD 5262. 5262 ke 52 ke di sini 62 ada di sini, berarti talinya di sini. Yang keempat, Andi 6267. 6267. Ini 6267. Oke, 67 ada di sini. Ini berarti 6267. Begitu seterusnya sampai seluruh data ini diinput di tally dari Ani sampai ke Rina. Ini sampai ke sini yang ke 80 Rina. Ya. Ke 80 Rina dengan nilai 8282. Nah, kemudian nanti setelah kita tally semua, ya kita kembalikan. Setelah kita tally nanti jadinya seperti ini. Ya kita lihat ini, tally-nya yang di bawah adalah tally. Sementara angka yang di atas ini, adalah perkalian frekuensi dalam sel dikali dengan X aksen, Y aksen. Maka setelah tally selesai, tally ini kita jumlahkan. Nah, kalau kita lihat dari sini, pasangan 8084 berpasangan dengan 8486 itu ada 1. Lalu 8589 dengan 8486 ada 1. Kemudian kita jumlahkan, ini 1, ini juga 1, ini 2, ini 1. Ini begitu seterusnya sampai di bawah ini juga banyak 1 nih. Ini 1. Jadi kita lakukan tally semua pasangan nilai, setelah itu kita jumlahkan. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan frekuensi yang ada di dalam sel dalam bentuk kolom Fx. Nih, Fx-nya nih. Nah, kita jumlahkan dari atas ke bawah yang sudah kita tally tadi di sini. Sel ini hasilnya 1, maka kalau dijumlahkan 1. Kemudian nilai interval 4044 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Interval 45 sampai 49 1 tambah 1 tambah 2 hasilnya 4. Berikutnya interval 50 sampai 54 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 hasilnya 7. Begitulah seterusnya, ini dijumlahkan ke bawah sampai terakhir nanti interval 85 sampai 89 itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian ini kita jumlahkan. Nah, dari sini kita jumlahkan untuk memperoleh sigma Fx. Nah, kita jumlahkan kemari. Maka setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 80. Nah, 80 itu sama dengan sigma Fx atau N, number of case. Setelah itu kita jumlahkan frekuensi variabel Y. Nih, Fy. Ya, Fy
sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 hasilnya 6. Berikutnya interval 78 sampai 80. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 8. Begitu seterusnya sampailah terakhir nanti penjumlahan interval 54 sampai 56. 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu kita jumlahkan ke bawah untuk mengetahui berapa sigma Fy. Maka kita lihat di sini sigma Fy-nya adalah 80. Nih. Ini adalah checking pertama. Kalau ternyata hasilnya tidak sama, maka dicek lagi. Jangan-jangan salah jumlah di sini. Penjumlahan frekuensi di masing-masing sel salah. Nih, seharusnya misalnya 6 terbuat 7, atau seharusnya 6 seperti ini terbuat 4 atau terbuat 5. Oleh karena itu pastikan jumlah frekuensi yang ada di sini benar semua, kemudian dijumlahkan hasilnya sama 80 dengan penjumlahan sigma Fx. Di sini Fx-nya juga 80. Kalau kontrol pertama jumlah Fx ya, atau sigma Fx-nya sama dengan sigma Fy-nya, maka berarti di sini sudah benar. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat X dan Y terkaan. Kita mulai dari X terkaan dengan simbol X aksen seperti ini. Nah, yaitu kita menerka salah satu interval. Kalau dalam data tunggal kita menerka data tunggalnya, karena ini adalah data interval atau data kelompok, maka yang kita terka di sini adalah interval kelasnya. Nah, maka di sini dalam contoh ini kita akan menerka dengan menggunakan interval 50, 64. Maka interval 60, 64 itu kita tempatkan angka 0 di sini. Kemudian ke kanan 1, 2, 3, 4, 5 kita tempatkan angka positif. Ke kanan positif, kemudian yang ke kiri juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Angkanya negatif. Boleh atau tidak kita tetapkan misalnya yang kita terka interval 45 sampai 49, boleh. Pokoknya salah satu interval ini boleh diterka. Cuma dianjurkan kita menerkanya di tengah. Tujuannya supaya kita tidak bermain dengan angka-angka besar. Jadi kita kalau menerka di sini angka paling besar 5. Tapi kalau kita menerkanya di sini, malaslah saya tidak mau berhubungan dengan angka-angka yang bertanda negatif. Saya maunya tandanya positif semua. Maka di sini kita terka 35, 39, itu kita tempatkan angka 0 di sini. Ya, angka 0. Maka min 5 itu menjadi 0. Maka min 4 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bermain dengan angka 10. Maka nanti semua variabel X, angka-angka di variabel X itu kita kalikan dengan angka 10. Tapi kalau kita tempatkan 0 ini di tengah, kita bermain dengan angka paling tinggi 5. Itu sebabnya kita disarankan menggunakan terkaan di tengah. Pertimbangannya adalah faktor resiko. Kalau kita bermain dengan angka-angka besar, tingkat perhitungannya juga semakin sulit. Tapi kalau kita menggunakan angka kecil, risiko kesalahannya semakin kecil. Kenapa? Karena kita bermain dengan angka-angka kecil.
dan kemungkinan kesalahannya juga semakin kecil. Berbeda dengan angka 10, kita bermain dengan angka besar, sehingga peluang kita salah itu juga semakin besar. Karena semakin besar angka, secara teknis perhitungannya semakin sulit. Lebih mudah mengingat angka 2 ditambah 3 daripada 6 ditambah 7. Lebih mudah 2 dikali 3 daripada 6 dikali 7. Atau 9 dikali 8. Maka kita dianjurkan menggunakan cara yang paling mudah. Jadi statistik ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita juga agar kita memilih banyak jalan, tapi pilihlah jalan yang paling mudah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Dalam statistik, kalau ada jalan yang paling mudah, kenapa Anda menggunakan jalan yang sulit? Jadi secara filosofi, statistik itu juga mengajarkan kepada kita, pilihlah jalan-jalan yang paling mudah dengan risiko yang paling kecil. Maka dalam hidup juga begitu. Pilihlah yang mudah dengan risiko yang paling kecil. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, ini sudah menyalahi prinsip-prinsip ilmu statistika. Oke. Selanjutnya untuk variabel Y, terkaannya juga sama. Maka kita pilih misalnya interval 6971. Kita tempatkan angka 0 di sini. Ya, kita tempatkan angka 0. Lalu ke atas, ya, ke atas 1 2 3 4 5 positif, ke bawah 1 2 3 4 5 negatif. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung F(x) aksen. F dikali X aksen atau X terkaan. Kalikan saja. 1 kali min 5 min 5, 3 kali min 4 min 12, 4 kali min 3 min 12, 7 kali min 2 min 14, dan seterusnya sampai selesai. Terakhir 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu dijumlahkan. Nih dari sini, ini dijumlahkan kemari, diperolehlah sigma F(x) aksen sama dengan 47. Lalu selanjutnya yang Fy aksen juga kita kalikan dulu. Ya, kita kalikan dulu. 2 dikali 5 sama dengan 10. 6 dikali 4 sama dengan 24. 8 kali 3 sama dengan 24, dan seterusnya sampai 2 kali min 5 sama dengan min 10. Lalu dijumlahkan, dari atas ke bawah dijumlahkan, dapatlah totalnya 14, yaitu sigma Fy aksen. Nah, ini tidak harus sama, ya. Ini tidak harus sama karena simbolnya saja berbeda. Ini juga tidak harus sama dengan ini karena simbolnya berbeda. Satu sigma Xy aksen, kemudian yang satu lagi sigma Fx aksen. Jadi jumlahnya tidak harus sama antara Fx aksen dengan sigma Fy aksen. Karena simbolnya saja sama, 1x, 1y. Selanjutnya menghitung sigma Fx aksen pangkat 2. Nih, caranya F1 dikali X aksen pangkat 2, X aksen min 5, berarti min 5 kali min 5 sama dengan 25, tandanya positif. 1 dikali 25 sama dengan 25. 3 dikali min 4 pangkat 2, min 4 kali min 4 sama dengan 16.
Ya, min 4 kali min 4 sama dengan 16. 3 dikali 16 sama dengan 48. 4 dikali min 3 kali min 3 9, maka 4 dikali 9 sama dengan 39. Begitu seterusnya sampailah terakhir nanti 2 dikali 5 pangkat 2 25. 2 dikali 25 sama dengan 50. Lalu dijumlahkan, hasilnya adalah 447. Ya, 447 adalah sigma Fx aksen pangkat 2. 447 adalah sigma Fx aksen pangkat 2. Selanjutnya adalah menghitung sigma Y aksen pangkat 2. Caranya sama dengan X. F-nya adalah 2 dikali 5 kali 5, 5 pangkat 2, 25. 2 dikali 25 hasilnya 50. 6 dikali 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 adalah 16, maka 6 dikali 16 hasilnya adalah 96. Begitu seterusnya sampai ke bawah. 2 dikali min 5 pangkat 2, 25. 2 dikali 25 sama dengan 50. Maka dengan demikian selesailah perkalian Fx aksen pangkat 2. Selanjutnya jumlahkan sehingga diperoleh sigma Fy aksen pangkat 2 492. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung X aksen Y aksen, baik yang ada di sini maupun yang ada di sini. X aksen Y aksen, sebelum kita mengisi sel-sel ini, ya, mengisi sel-sel ini, maka kita harus menghitung dulu perkalian frekuensi dalam sel di sini dengan X aksen Y aksen. Nah, kita mulai dari sini. Di sini ada angka 20. Dari mana datangnya 20? Yaitu perkalian antara frekuensi dalam sel, yaitu 1 ini, ya, 1 frekuensi dalam sel 1 dikali dengan X aksen, ini X aksennya, ya, X aksennya 4, jadi 1 dikali 4 nih sama dengan 4 dikali dengan Y aksen 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Ini 20. Begitu juga yang ini. 25 dari mana datangnya? 1 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Begitu juga yang lainnya. Nah, kita ambil contoh yang ini. 1 yang ini, ya. 1 dikali X aksen 1 sama dengan 1. Nih. 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali dengan 4 sama dengan 4. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4, ini dia. Nah, yang paling mudah tentu yang 0. Nih, yang 0 nih. Yang ditempatkan angka terkaan ini kan 0 nih. Nah, ini 0. Maka nanti ini hasilnya 0 semua. Jadi yang perkalian dengan X terkaan atau Y terkaan 0 itu pasti isinya adalah 0. Tak usah dicari lagi. Ini kan 0 nih terkaannya. Nah, ini di sini misalnya X aksennya terkaannya 0. Maka ini 0 semua nih sampai ke bawah nih. Karena nanti berapapun frekuensinya dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Begitu juga yang di sini. Y aksen terkaan atau Y aksen atau Y terkaan
di sini 0, maka 0 dikalikan dengan seluruh frekuensi yang ada di dalam baris ini, hasilnya pasti 0. Jadi bagus kalau misalnya saudara nanti kerjakan yang perkalian dengan 0 dulu. Nah, ini dikasih 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini juga dikasih 0, 0, 0, 0, 0 ke bawah ya. Nah, nanti yang kosong tinggal mengisi. Setelah itu kita jumlahkan. Nih 25. Nah, ini cuma dia sendiri. Di sini hasilnya 25. Kemudian di sini 12 ya. Ditambah 16 ditambah 20, hasilnya 48. Di sini 6 tambah 9 tambah 24, hasilnya 39. Begitu seterusnya sampai nanti di sini 25 tambah 20, hasilnya 45. Begitu juga yang ke samping, yang Y ya, yang Y. Kalau di bawah tadi X, yang ini adalah yang Y. Jadi di sini tinggal nambahkan 20 tambah 25 sama dengan 45. Nah, yang kedua, interval 81 sampai 83, 4 tambah 8 tambah 12 tambah 32 tambah 30, hasilnya 76. Sampai terakhir nanti 25 tambah 20, hasilnya 45. Kalau sudah diisi, silakan dijumlahkan. Kita lihat di sini jumlahnya adalah 368. 368 yang di sini Y-nya juga kita jumlahkan ke bawah. Kita jumlahkan, hasilnya juga 368. Maka di sini kita lihat jumlahnya sama. Jadi kalau ternyata jumlahnya tidak sama, jangan dilanjutkan. Ada kemungkinan kesalahan penjumlahan. Ya. Jadi tidak mungkin angkanya berbeda, namanya simbolnya sama. Sigma X aksen Y aksen, di sini juga sigma X aksen Y aksen. Maka angkanya pasti sama. Dengan demikian maka selesailah sudah proses membuat peta korelasi. Nah, maka dari peta korelasi ini kita bikin nanti sebuah resume. Ya, seperti ini jadinya. Jadi dari peta korelasi diperoleh N80 nih. Sigma Fx aksen 47, sigma Fy aksen 14, sigma Fx aksen pangkat 2 447, sigma Fy aksen pangkat 2 492, dan sigma X aksen Y aksen 368. Maka langkah selanjutnya adalah memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi, masukkan ke dalam rumus angka-angka dari peta korelasi. Setelah dimasukkan, dikalikan, maka diperolehlah RXY adalah 0,767. Jadi koefisien korelasinya 0,767. Langkah selanjutnya adalah memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi tersebut. Dalam memberikan interpretasi, langkah pertama adalah menghitung DF. Nah, ini DF. N dikurang NR, jumlah N-nya adalah 80, NR-nya 2,
Jadi 80 jumlah N, kemudian jumlah variabel ada 2, maka DF yang akan dicari adalah 78. Kita lihat pada tabel R product moment. Dalam tabel DF 78 ternyata tidak ditemukan. Oleh karena itu gunakan DF yang mendekati angka 78, yaitu 80. Dengan DF 80 diperolehlah R tabel sebagai berikut. Pada taraf signifikan 1% 0,283 dan pada taraf signifikan 5% 0,217. Coba kita lihat di lampiran. Di lampiran 1, silakan dilihat nanti di lampiran 1 tabel R product moment. Ini adalah tabel nilai koefisien korelasi R product moment. Maka kita cari angka 78 itu tidak kita temukan. Yang ada ini, yang ada adalah 70, 78. Maka kita gunakan yang mendekati angka 78, yaitu 80. Maka dengan DF sebesar 80, taraf signifikan 5% 0,217 dan taraf signifikan 1% ini adalah 0,283. Selanjutnya adalah membandingkan antara R observasi atau R hitung dengan R tabel. Dengan RXY sebesar 0,767, ini tadi 767, jelas lebih besar dari R tabel baik pada taraf signifikan 1% maupun pada taraf signifikan 5%. Dengan demikian berarti yang diterima adalah hipotesa alternatif dan yang ditolak hipotesa nihil. Jadi HA diterima, kemudian H0 ditolak. Artinya ada korelasi positif yang signifikan, yang meyakinkan antara variabel X dengan variabel Y. Jadi ada korelasi yang signifikan, korelasi positif yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Apa kesimpulannya? Pertama, terdapat korelasi positif yang signifikan antara nilai matematika dengan nilai fisika pada siswa SMA Negeri Sungai Pakning. Jadi korelasinya positif dan meyakinkan. Maka kesimpulan kedua, tinggi rendahnya nilai fisika mempunyai hubungan yang kuat dengan nilai matematika. Tingginya nilai matematika selalu diikuti oleh tingginya nilai fisika. Sebaliknya, semakin rendah nilai matematika selalu diikuti oleh semakin rendahnya nilai fisika siswa SMA Negeri Sungai Pakning. Apa rekomendasi penelitian kita? Untuk meningkatkan nilai fisika, maka sebaiknya sebelum mempelajari fisika, siswa dibekali dengan ilmu matematika yang cukup. Sehingga nanti nilai fisika itu akan dapat nilai yang baik apabila nilai matematikanya baik. Oleh karena itu, sebelum mengambil mata pelajaran fisika, sebaiknya siswa diberikan pelajaran matematika yang cukup sebagai bekal untuk mempelajari fisika. Karena ternyata dari data ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif, ada hubungan yang linier. Makin tinggi nilai matematikanya, maka nilai fisikanya juga semakin baik, semakin tinggi juga.
Tapi semakin rendah nilai matematikanya, maka diiringi dengan semakin rendahnya nilai fisika. Baik, saya kira cukup sampai di sini penjelasan tentang analisis korelasi produk momen data kelompok untuk sampel besar. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.